Halo teman-teman, dalam video ini kita akan membahas hasil dari sebuah scoping review yang sangat menarik dan penting. Kajian ini mengeksplorasi bagaimana para peneliti mengukur dan menilai manfaat kesehatan dari berbagai kebijakan mitigasi perubahan iklim. Di tengah urgensi krisis iklim global, memahami health co-benefit bisa menjadi kunci untuk mendukung kebijakan yang tidak hanya menyelamatkan bumi, tapi juga meningkatkan kualitas hidup manusia. Referensi yang kami pakai adalah sebuah scoping review yang berjudul Measuring and Valuing the Health Co-Benefit of Climate Change Mitigation. Pada bab pendahuluan, hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah kebutuhan yang mendesak untuk menilai co-benefit kesehatan dari tindakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Meskipun telah dilakukan beberapa tinjauan sebelumnya, masih terdapat keragaman pengukuran dan pendekatan co-benefit kesehatan. Selanjutnya, tinjauan pada tahun 2008 menunjukkan bahwa tidak ada standarisasi dalam pengukuran co-benefit kesehatan, dan banyak pengukuran yang digunakan sangat bervariasi, yang membuat sulit untuk membandingkan hasil studi dan melakukan meta-analisis. Kemudian, WHO mengembangkan kerangka kerja baru pada awal 2023 untuk memodelkan efek intervensi perubahan iklim terhadap kesehatan, tetapi kerangka ini tidak mencakup standarisasi yang diperlukan. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam pendekatan yang digunakan dalam mengukur dan menilai co-benefit kesehatan terkait dengan mitigasi perubahan iklim. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi berbagai pendekatan yang telah digunakan dalam literatur mitigasi perubahan iklim untuk mengukur dan menilai co-benefit kesehatan yang terkait dengan tindakan mitigasi perubahan iklim dan membantu dalam pengembangan kebijakan yang berbasis bukti. Sedangkan untuk metodologi yang digunakan yaitu strategi pencarian dan kriteria seleksi. Di antaranya, studi yang dievaluasi berfokus pada suatu kebijakan atau intervensi untuk mitigasi perubahan iklim dan menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur atau menilai manfaat kesehatan. Adapun pengecualiannya yaitu abstrak, konferensi, tinjauan atau review artikel, perspektif, meta-analisis, komentar, dan studi dalam bahasa selain Inggris. Kemudian, hasil pencarian. Proses pencarian dilakukan yang pertama sekali yaitu mencari di 3 basis database. Yang pertama yaitu di EBSCOhost, lalu di Web of Science, dan di Medline of it. Kemudian proses pencarian kedua dengan menciptakan kata kunci dari kategori manfaat, kesehatan, mitigasi iklim, serta teknik pengukuran atau penilaian. Kemudian yang ketiga yaitu mendaftar dan menyaring hasil untuk mengidentifikasi 267 studi yang memenuhi kriteria. 267 studi yang memenuhi kriteria tersebut merupakan hasil identifikasi studi melalui database dan registrasi, serta mengidentifikasi penelitian melalui metode penelitian lain. Lalu, dilakukan penghapusan duplikat pada setiap database sebelum dilakukan penyaringan. Setelah penyaringan dilakukan, maka dilakukan pengecualian. Kemudian setelah dilakukannya pengecualian, maka studi tersebut dinilai kelayakannya, sehingga ada 267 studi yang memenuhi kriteria. Temuan yang didapatkan dari scoping review yang pertama sekali yaitu karakteristik studi yang dimasukkan. Terdapat tren peningkatan jumlah studi manfaat kesehatan yang diterbitkan per tahun dalam dekade terakhir. Kebanyakan penelitian juga hanya berfokus pada manfaat kesehatan dari pengurangan polusi udara seperti PM2,5 dan ozon. Yang kedua, temuan yang didapatkan yaitu pendekatan pengukuran dan penilaian. Penelitian sebelumnya sangat banyak melakukan pendekatan dan metrik tanpa adanya standarisasi, sehingga hal ini menyulitkan perbandingan antara studi dengan studi lainnya. Lalu, scoping review ini juga merekomendasikan penggunaan Disability Adjusted Life Year sebagai ukuran standar di masa depan. Selanjutnya adalah diskusi atau pembahasan dari scoping review yang telah dilakukan. Dari scoping review yang telah dilakukan, didapatkan bahwa penelitian yang paling banyak dilakukan merupakan penelitian yang melihat manfaat kesehatan jangka pendek yang spesifik, yaitu pada pengurangan polusi udara. Sedikit penelitian yang mengukur tentang manfaat dari pengurangan panas dan efek cuaca dan risiko penyakit akibat iklim. Sedangkan penelitian tentang co-benefit kesehatan terkait dengan polusi udara dianggap penting karena dianggap dapat mendukung perubahan kebijakan yang lebih cepat dan radikal. Selain itu, argumen yang digunakan oleh para peneliti adalah karena adanya keterbatasan dana dan data, dan tidak adanya model yang cukup komprehensif.
Sehingga di masa depan, kebutuhan akan pendekatan yang lebih menyeluruh semakin meningkat, yang juga mempertimbangkan dampak kesehatan jangka panjang dari mitigasi perubahan iklim. Dari scoping review ini didapatkan bahwa ternyata mayoritas hasil penelitian pada tema co-benefit pada kesehatan diterbitkan justru di jurnal ilmu lingkungan dan semacamnya, bukan di jurnal-jurnal kesehatan. Sehingga tidak didapatkan dalam pencarian di database khusus jurnal kesehatan seperti Medline. Selain itu, sebagian besar penelitian menggunakan model siap pakai CRF atau Concentration Response Function yang digunakan untuk mengukur efek polusi udara terhadap kesehatan. Namun, ini hanya sebagian kecil dari model yang lebih kompleks. Didapati dari scoping review yang dilakukan bahwa peneliti seringkali tidak menjelaskan secara detail tentang metode dan parameternya. Sehingga peneliti menyarankan penggunaan guidelines for modeling and reporting health effects of climate change mitigation action untuk meningkatkan kejelasan dan transparansi hasil. Walaupun ada permintaan untuk pengukuran co-benefit kesehatan yang terstandar, akan tetapi kemajuannya termasuk lambat. Hanya sedikit penelitian yang melaporkan hasil dalam DALI. Peneliti menyebutkan 2 kelebihan DALI sebagai standar co-benefit kesehatan. Yang pertama yaitu dapat menangkap angka kematian dan kesakitan. Kedua, database DALI global secara rutin diperbarui dengan mengkategorikan usia, jenis kelamin, penyakit, dan lokasi. Meskipun begitu, peneliti juga menyadari adanya kekurangan DALI, yaitu tidak secara langsung merefleksikan penggunaan layanan kesehatan dan produktivitas, sehingga pengukuran mungkin tidak menyeluruh. Di diskusi ini juga disebutkan ada ketergantungan yang besar pada penggunaan metode penilaian co-benefit kesehatan berbasis uang seperti Value of Statistical Life atau VSL yang mungkin tidak merepresentasikan perbedaan di berbagai komunitas. Sehingga diperlukan pendekatan yang lebih inklusif di luar cost-benefit model. Beberapa penelitian menunjukkan manfaat kesehatan dari mitigasi perubahan iklim secara spasial. Namun hanya sedikit yang mempertimbangkan faktor usia, gender, atau etnis yang sebenarnya juga dibutuhkan untuk mengidentifikasi kelompok yang paling membutuhkan manfaat dari mitigasi iklim. Penelitian di masa depan mengenai co-benefit sebaiknya dilihat sebagai pendekatan mikroekonomi atau pendekatan makroekonomi yang lebih luas, yang mempertimbangkan implikasi perubahan iklim terhadap kesehatan masyarakat dan ekonomi secara komprehensif. Kekurangan penelitian pada scoping review ini, yang pertama terbatas hingga artikel terbitan Februari 2023. Kedua, tidak memasukkan artikel non-peer review. Yang ketiga yaitu scoping review hanya berfokus pada artikel yang secara eksplisit tentang CO benefit kesehatan, yang kemungkinan ada penelitian lain yang sebenarnya berhubungan dengan CO benefit kesehatan tetapi terdapat di literatur tentang sistem transportasi. Saran dari penyusun review untuk penelitian co-benefit pada kesehatan, yang pertama, perlunya standarisasi pengukuran co-benefit pada kesehatan seperti standarisasi pengukuran disability adjust life year. Yang kedua, peneliti kesehatan masyarakat dan peneliti ekonomi kesehatan perlu ikut dalam penelitian tentang analisis health co-benefit terhadap dampak perubahan iklim agar didapatkan pendekatan yang berbeda. Pada akhir bagian dari artikel ini didapatkan 3 poin kesimpulan. Yang pertama, penelitian pada tema ini cenderung fokus pada negara berpendapatan menengah ke atas. Yang kedua, penelitian pada bidang ini di masa depan akan semakin berkembang menggunakan model-model yang kompleks dan holistik. Tidak hanya berfokus pada dampak jangka pendek dan langsung, tetapi juga dampak jangka panjang. Yang ketiga, permintaan untuk standarisasi di bidang pengukuran manfaat kesehatan dari mitigasi iklim belum terwujud. Penelitian di masa depan diperlukan untuk mengatasi dan menyelaraskan berbagai metode penilaian yang ada agar hasilnya dapat dibandingkan secara lebih efektif. Itulah ringkasan dari scoping review ini tentang bagaimana manfaat kesehatan dari kebijakan iklim diukur dan dinilai. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita, khususnya dalam bidang kesehatan masyarakat dan perubahan iklim. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.